menjadi urgent bagi perencanaan karena proses untuk melegalkan suatu dokumen perencanaan itu bersifat lambat, sedangkan pergerakan perubahan pola ruang ini kan selalu dinamis. Jadi menyederhanakan hal yang sudah dari dulu mungkin dianggap ribet mungkin oleh masyarakat, yaitu masalah perizinan. Ini yang menarik ya, jadi kita memunculkan semangat baru bahwa saat ini planner saatnya sudah optimis gitu, bahwa apa yang direncanakan memang akan dilegalkan sesuai dengan kebutuhan yang relevan gitu. Penyederhanaan proses penetapan rencana tata ruang. Jadi diubah dalam PP ini di mana jangka waktu penyusunan dari RT RW yang dulunya bisa bertahun-tahun tapi sekarang hanya dibatasi selama 18 bulan. Kita lanjut. Tadi kan sama Mas Surya juga dijelasin, Mas Surya apa Beli Nyoman tadi yang menjelaskan bahwa ada pemotongan alur terkait penetapan rencana tata ruang seperti RT RW dan RDTR. Jangka waktunya RT RW jadi 18 bulan dan RDTR jadi 12 bulan. Itu gimana nih untuk Mas Surya sebagai akademisi atau mungkin praktisi yang mungkin bakal mengalami itu nanti ditekan untuk menyelesaikan RDTR dalam waktu 12 bulan. Gimana nih Mas Surya? Melihat semangat ini memang seharusnya kita menjadi agenda bersama sebenarnya, agenda satu nasional gitu. Kita kembali ke kualitas data gitu ya. Jadi kita tidak hanya bicara big data atau data terintegrasi, tapi juga kualitasnya gitu. Jadi misalnya kita bicara statistik atau kecamatan dalam angka gitu. Mungkin saat ini target capaiannya adalah setiap kecamatan punya kecamatan dalam angka, tapi masih sampai saat ini ya. Tapi untuk tahu apa substansi di dalam kecamatan dalam angka itu, mungkin setiap provinsi punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang bisa menampilkan lebih detail ya, atau ada yang menampilkannya cukup sederhana. Nah ini yang menjadi tantangan gitu, karena data-data ini nanti sebenarnya akan menjadi penentu bagaimana kualitas RDTR yang akan dihasilkan. Itu yang pertama, karena sebenarnya kan kualitas yang diuji oleh kementerian untuk mengatakan apa kualitas dari penyusunan rencana ini berkualitas atau tidak kan hanya satu indikator gitu ya. Sedangkan variasi kualitas data kita itu cukup bervariasi dari barat sampai timur. Nah, ini menjadi PR sebenarnya, apakah teman-teman yang dengan kondisi kualitas datanya terbatas gitu, apakah nanti akan bisa lolos di level pusat? Nanti akan jadi blunder yang baru gitu ya. Jadi pemerintah pusat mengharapkan kualitas perencanaan baik gitu ya. Akhirnya mereka punya high standard atau standar tertentu gitu. Tapi ketika kita melihat variasi persebaran kualitas datanya tidak sebaik itu, maka untuk capaian pertama paling enggak untuk melegalkan RDTR aja udah cukup sulit sebenarnya. Yang pertama yang perlu kita sadari bahwa kelompok kerja dari suatu penyusunan tata ruang ini memang harus melakukan persiapan 1 tahun atau 2 tahun sebelum RDTR. Yang pertama adalah menginventarisasi data, kualitas data yang ingin kita gunakan gitu. Nah itu menarik sebenarnya, karena dari situ kita bisa tahu sebenarnya apakah satu kabupaten atau satu kecamatan siap nggak untuk disusunkan RDTR atau dokumen rencana lainnya. Itu sebenarnya menjadi peluang atau menjadi tantangan bagi Pemda saat ini ya, untuk mungkin Beli Nyoman ya. Jadi memang terkadang kita sadari bahwa ada namanya kebijakan-kebijakan yang memang tidak terencana gitu ya. Dikarenakan ada hal-hal yang harus dihabiskan dalam waktu tertentu gitu. Jadi sehingga terbersit nama-nama program yang kita tidak menyangka bahwa itu ternyata butuh komprehensif data gitu. Jadi salah satu hal yang menarik sebenarnya untuk dimatangkan sebelum dianggarkan. Mungkin seperti itu Mas Rizal. Berarti pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang mau menyelenggarakan kegiatan tata ruang ini harus melihat dulu gitu ya, ketersediaan datanya udah siap atau belum, agar dalam pelaksanaannya tidak terhambat. Ini kebanyakan nih sebenarnya yang sering terjadi kalau aku nih batas administrasi dia nggak pernah selesai nih. RP2B apalagi ya. Lahan sawah. Beli Nyoman gimana nih? ASN di pemerintahan kabupaten yang dimana seandainya nanti selesai kontrak konsultan mengerjakan rencana tata ruang, itu kan selanjutnya dikembalikan tuh kepada pemerintah. Beli Nyoman ya yang bertanggung jawab selanjutnya, bolanya ada di Beli Nyoman, itu gimana tuh? Mungkin ini ya, kalau untuk penetapan yang akan menggiring dan mengegolkan. Jadi gini ya, untuk rencana tata ruang RDTR lah ya. RDTR itu kan waktunya singkat sekali, ditetapkan 12 bulan. Tapi perlu kita tahu lagi bahwa prosesnya ini juga diubah gitu ya. Jadi penetapan yang dulunya Perda sama seperti RT RW sekarang diubah menjadi Perbub ya, kalau Perkada kalau di kabupaten Perbub, peraturan bupati.
Jadi peraturan bupati ini juga kan tanpa melalui proses sidang di DPR. Jadi mungkin prosesnya bisa menjadi lebih cepat jelas. Cuma kalau dikatakan bahwa proses penetapan Perkada RDTR ini tanpa melibatkan DPRD juga mungkin keliru ya. Karena proses RDTR ini juga kan diawali dari proses konsultasi publik. Jadi konsultasi publik ini jelas melibatkan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat ya, termasuk DPR ya. DPR ini. Jadi selain itu juga Perkada RDTR ini juga mengharuskan tetap harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri ATR. Jadi ada prosesnya, yaitu pembahasan lintas sektor gitu ya. Pembahasan lintas sektor itu juga Linsek itu melibatkan OPD, melibatkan di dalamnya juga melibatkan DPRD itu. Jadi DPRD masih bisa. Jadi di proses terakhir sebelum penetapan masih bisa untuk menyampaikan aspirasinya lagi. Apakah yang pada saat konsultasi publik itu sudah diakomodir atau belum? Jadi masih bisa intervensi lagi di dalam ini walaupun tidak melalui sidang DPRD. Jadi mungkin itu aturan ini jadi angin segar gitu ya bagi pemerintah daerah, di mana mungkin sudah banyak yang menyusun materi teknis RDTR tapi belum bisa untuk menetapkan gitu ya, karena terkait mungkin RT RW-nya belum, masih revisi atau mungkin prosesnya sangat panjang. Itu mungkin kalau ini dipercepat ya mungkin lebih bagus lagi untuk pemerintah daerah gitu ya. Berarti Beli Nyoman sebenarnya nggak keberatan lah ya dengan alur yang sekarang seperti ini. Dan kalau waktunya dipersingkat atau tidak ya jelas kita harus ikuti aturan yang ada ya. Jadi aturan mungkin pemerintah pusat sudah membuat aturan ini, mungkin ini yang menurut pemerintah pusat ya yang terbaik gitu ya. Jadi karena melihat kondisi di tiap daerah mungkin yang juga beda-beda, tapi kebanyakan mungkin sampai saat ini masih bisa dihitung dengan jari mungkin yang punya Perda RDTR kan ya. Jadi masih banyak daerah yang menggunakan RT RW sebagai dasar dalam penetapan perizinan, padahal kan RT RW juga skalanya masih besar, jadi masih belum bisa bagus lah untuk dijadikan dasar dalam proses perizinan. Oke. Jadi di video ini memang kita tidak mau berlama-lama karena kita di sini bukan sosialisasi yang menjelaskan semua isi PP 21. Jadi sharing aja ya, pengalaman ya. Betul. Jadi materi-materi lain tentang muatan di PP 21 ini bisa kita bahas di video berikutnya ya. Ya, itu tadi video singkat kita yang membahas tentang PP 21. Ada beberapa poin tadi yang kita bahas terkait KKPR, kemudian OSS, dan menyingkat alur administrasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Itu nanti teman-teman bisa bergabung, memberikan opini, memberikan masukan, atau mungkin ada yang sudah melaksanakan KKPR, atau ada yang terkendala dengan alur yang baru ini terkait penyusunan rencana tata ruang, bisa sampaikan di kolom komentar atau di Instagram kami, Plan Opinion. Jadi jangan lupa di-follow, kemudian channel kita ini di-subscribe, dan minta tolong juga untuk di-share kepada teman-teman planner lainnya agar berbagai elemen planner ini bisa saling sharing di dalam video-video kita ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.